Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat sunnah tatawwu' atau salat rawatib dan juga salat sunnah yang lainnya. Sebelum kita membahas tentang salat witir, kita akan bahas dulu satu poin pembahasan tentang bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Nabi SAW pada sebagian daripada salat-salat sunnah. Pada dasarnya membaca ayat Al-Quran di dalam salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau mencukupkan dengan Fatihah itu sudah cukup. Namun tentu sunnah ini selayaknya tidak ditinggalkan. Membaca ayat-ayat yang Allah mudahkan untuk kita, atau membaca surat yang Allah mudahkan di rakaat pertama dan rakaat kedua. Baik. Sebagaimana salat wajib, ada beberapa surat dan ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Kita sudah pernah bahas secara umum Nabi kalau salat maghrib beliau membaca Qisarul Mufassal, yakni surat-surat dari Ad-Duha sampai surat An-Nas. Surat-surat yang pendek-pendek karena memang jarak antara maghrib ke isya juga tidak terlalu panjang. Kemudian di salatul isya Nabi sering membaca Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal itu surat dari An-Naba sampai surat Ad-Duha. Ini dibaca oleh Nabi di salat isya. Kemudian ada yang disebut dengan Tiwalul Mufassal, yakni surat-surat mufassal yang panjang-panjang, yakni dari surat Qaf, surat ke-50, sebagian mengatakan mulai dari surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 sampai dengan surat An-Naba atau surat Al-Mursalat. Nah, ini yang sering dibaca oleh Nabi di salat subuh. Jadi salat subuh Nabi sering membaca surat-surat dan ayat-ayat yang panjang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu di salat-salat wajib ya secara umum. Ada juga yang secara khusus di waktu salat maghrib malam Jumat. Maghrib malam Jumat, Nabi SAW membaca di rakaat pertama surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian di salat wajib Jumat, Nabi membaca di rakaat pertama Sabbihis atau Al-A'la, kemudian di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah, ini pada salat-salat wajib. Nah, pada salat-salat sunnah para jamaah juga ada beberapa anjuran untuk membaca surat tertentu pada salat sunnah tertentu. Datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ni'matis suratani yuqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri, qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun." Kata Nabi, dua surat yang terbaik yang dibaca pada dua rakaat qabliyah subuh. Dua rakaat qabliyah subuh. Jadi salat sunnah sebelum subuh. Nabi membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Di rakaat pertama boleh Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu di salat apa? Salat qabliyah subuh, dua rakaat. Jadi ringan saja. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian para jamaah rahmati Allah, tadi
riwayat pertama Nabi mendahulukan Al-Ikhlas kemudian Al-Kafirun. Nah, di riwayat yang kedua dari jalan sahabat Abu Hurairah, Nabi disebutkan oleh Abu Hurairah, di rakaat pertama Nabi membaca Al-Kafirun, di rakaat keduanya Nabi membaca Al-Ikhlas. Jadi boleh sebetulnya dua-duanya ada riwayat. Mau Al-Ikhlas dulu, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, atau Al-Kafirun dulu, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Dua-duanya ada riwayat. Berikutnya para jamaah, riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atainil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fi al-Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pada 2 rakaat qabliyah subuh. Di rakaat pertama beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini ada di surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ini beberapa ayat, beberapa surat yang dibaca oleh Nabi di 2 rakaat fajar. Berikutnya riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ma ahsama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi rak'atain ba'dal maghrib wa fi rak'atain qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Tidak terhitung olehku berapa banyak ku dengar Rasulullah selalu membaca 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qabliyah subuh dengan 2 surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ini yang sering dibaca oleh Nabi. Kalau orang kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat mengikuti petunjuknya, maka insya Allah ini berpahala. Demikian, pahala ittiba'us sunnah. Apakah yang membaca surat yang lain dibolehkan? Jawabannya boleh. Boleh. Namun ini yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya para jamaah, kita akan membahas salat witir. Witir itu lawan dari syafa'. Wasyaf'i wal watr di surat Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Ada syafa', ada watr. Syafa' itu genap, maka ada istilah syafa'ah. Kemudian ada watr atau witir. Witir itu ganjil. Baik. Maka kalau disebut salat witir, kita akan memahami berarti ini salat yang ganjil. Baik, hitungannya ganjil, bukan salat yang hitungannya genap. Pembahasan pertama tentang salat witir, di sini dibahas tentang hukum dan juga fadilahnya. Salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Syariat Islam mendorong kaum muslimin dengan dorongan yang kuat untuk bisa mengerjakan salat sunnah witir ini. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil. Allah itu esa. Maka Allah Subhanahu wa taala yuhibbul witir, mencintai yang ganjil. Maksudnya mencintai salat yang ganjil. Jadi salat witir ini salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini salah satu fadilahnya, akan mendatangkan cintanya Allah. Siapa yang rutin mengerjakan salat witir, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Tanda cinta Allah itu bagaimana, Pak? Tanda bahwa kita dicintai Allah itu seperti apa? Bapak dicintai sama istri tidak? Tanda istri itu cinta ke kita apa?
Itu kalau dalam kehidupan manusia. Walillah al-mathalul a'la. Baik. Ya, ada perhatian, ada bimbingan, begitu ya. Ada kepedulian, ada sesuatu yang diberikan. Berarti tanda orang itu dicintai Allah salah satunya adalah berkah hidupnya. Dimudahkan Allah untuk berbuat kebaikan. Berbuat baik itu kan tidak mudah para jamaah. Kalau orang kotor hati, oh berat. Yang bikin malas orang itu ibadah kan kotornya hati. Gitu ya. Masjid cuman beberapa meter tinggal melangkah. Tidak ada ketertarikan hati. Tidak pernah tertarik, tergiur oleh lalu lalangnya orang yang datang ke masjid. Begitu ya. Kenapa? Kotor hatinya. Nggak ngefek itu. Kenapa kotor hatinya? Kalau orang bersih hati ringan. Ringan. Seberat apapun beban ibadah bagi orang yang bersih hati ringan. Nah ini kalau orang dimudahkan ibadah, giliran ibadah kok mudah, kalau maksiat kok susah. Nah ini orang dicintai Allah. Siapa gambarannya? Rasulullah. Gambaran paling nampak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu semangatnya mereka untuk melakukan kebaikan. Dan setan kesulitan menggoda mereka untuk berbuat keburukan. Maka ketika orang itu dimudahkan beribadah kepada Allah, diringankan langkahnya untuk beribadah kepada Allah, dan dia dibuat susah untuk bermaksiat, maka sesungguhnya itu tanda bahwa Allah cinta kepada dirinya. Taat, tunduk, patuh, istiqamah, begitu ya. Sabar menghadapi segala ujian. Nah ini kalau orang kemudian bisa istiqamah, konsisten di atas kebaikan, insya Allah itu salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya terlebih sholat di malam hari. Witir termasuk sholat malam. Kalau orang kemudian dimudahkan Allah mengerjakan sholat malam berikut sholat witirnya, maka insya Allah itu bagian daripada tanda bahwa Allah mencintai orang tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jangankan sholat sunnah ya. Jangankan sholat sunnah, kadang orang tuh sholat wajib aja berat. Biarlah yang sunnah misalkan tidak dikerjakan, tapi untuk yang wajib ini kan tidak ada toleransi. Nah orang untuk yang wajib saja berat, apalagi yang sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau subuhnya sudah berat, ya bagaimana lagi dengan yang sunnah? Berikutnya riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innal witra laisa bihatmin wala kasalatikumul maktubah walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara thumma qala ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sahabat Ali pernah berkata, sesungguhnya salat witir itu tidak harus dikerjakan. Artinya dia bukan sholat wajib ya. Dia tidak mesti dikerjakan, bukan hatmun lazim, bukan sesuatu yang harus. Tidak pula sholat witir itu seperti sholat kalian yang wajib. Namun, nah di sini catatan pentingnya, beliau sampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu sholat witir. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, ahli Quran, sholat witirlah, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyenangi, mencintai sholat yang ganjil. Ya, apalagi orang yang punya hafalan Quran di dalam dadanya. Itu aib besar ketika dia tidak sholat malam, ketika dia tidak sholat witir. Begitu ya. Orang hafiz Quran tapi tidak sholat malam, ini aib besar bagi mereka. Begitu. Aib besar. Kenapa? Karena dia punya Al-Quran ya di dalam dirinya.
Dia punya kemampuan untuk berpanjang-panjang di dalam sholat malamnya, di dalam qiyamul lail. Tapi kenapa tidak dipraktekkan? Nah begitu para jamaah. Jadi orang-orang soleh zaman dulu motivasi menghafal itu karena mereka pengen mengamalkan. Motivasi menghafal itu mereka pengen mengamalkan. Maka Masya Allah hafalannya kuat. Begitu ya. Hafalannya kuat, tidak mudah hilang. Kenapa? Ketika mereka hafal langsung dipraktekkan. Jadi mereka dulu mengamalkan menghafal ilmu itu dengan cara dipraktekkan, maka terpatri di dalam hati mereka. Baik para jamaah. Jadi ketika takbiratul ihram misal, itu ingat, oh ini hadisnya dari fulan sahabat fulan, begitu ya. Artinya dipraktekkan sholat. Oh tentang keutamaan sholat witir tadi ya, hadisnya seperti apa. Begitu mereka menghafalkan ilmu dengan cara dipraktekkan. Ya beda dengan orang sekarang para jemaah, yang penting menghafal. Praktek urusan nanti. Ya maka jangan kaget kalau kemudian ada hafiz Quran tapi akhlaknya tidak baik. Gitu. Kalau yang hafiz Quran saja akhlaknya bisa tidak baik, bagaimana dengan yang tidak hafiz? Gitu. Nah begitu. Jadi adanya orang hafal Quran tapi ternyata perangainya tidak baik, itu sama sekali bukan alasan untuk kita tidak mau menghafal Quran. Nanti saya takut seperti si fulan hafal 30 juz tapi sama orang tua ngelawan gitu ya. Barakallahu fikum. Saya pernah dicurhati oleh seorang bapak, anaknya hafiz Quran 30 juz, Pak. Sudah hatam. Tapi dia cerita, ya Allah katanya, saya kalau tidak memandang dia Ustaz punya hafalan, sudah berantem saya sama anak saya. Usianya 20 tahun ya, sekitar itu. Saya kalau tidak melihat hafalan Qur'annya, tak kelahi itu anak saya itu. Saking jengkelnya Pak orang tuanya. Hafiz Qur'an. Ya, artinya apa di sini? Ya banyak PR kita para jamaah. Ya satu hal yang mesti diapresiasi ketika bermunculan banyak tempat-tempat tahfiz Qur'an. Masya Allah. Ada yang cuman rumah aja, rumah Quran, TPA-nya, TPQ-nya. Banyak sekali bermunculan di sana sini. Namun di sisi yang lain, ini tetap harus diimbangi dengan semangat mendidik karakter daripada anak-anak tahfiz Quran ini. Ya, jangan sampai mereka hafal Quran tapi tidak ngerti berbakti ke orang tua. Nah, ini musibah besar. Ya, musibah besar. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Maka beliau di sini mengatakan, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun. Wahai ahli Quran, orang-orang yang memiliki Al-Quran di dalam hatinya, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, salat witirlah, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai salat yang ganjil, yakni salat witir. Orang meninggalkan salat witir terus-menerus para jamaah. Ini kalau komentarnya para ulama keras sekali. Imam Ahmad itu pernah menyampaikan, orang yang tidak salat witir itu tidak layak jadi saksi. Begitu Pak. Orang yang suka meninggalkan salat witir, padahal salat witir sunnah muakkadah. Tapi sebegitunya, orang yang suka meninggalkan salat witir tidak layak jadi saksi. Di kita ini orang yang bersaksi kadang salat wajib aja enggak, yang penting jadi saksi. Ini loh salat witir, ya. Tidak layak jadi saksi orang yang suka meninggalkan salat witir. Jadi kalau ada acara nikahan, suka salat witir enggak? Enggak, Mas. Minggir-minggir. Yang lain saja, yang suka salat witir. Begitu Imam Ahmad. Kalau kita digitukan Pak, kayaknya nggak ada orang jadi saksi itu. Kebanyakan orang tidak sholat witir. Jangankan sholat witir, kebanyakan orang tidak sholat wajib lima waktu. So kalau mau di sensus itu ya, masyarakat Indonesia yang muslimah, yang sholat dengan yang tidak sholat, mana yang lebih banyak? Yang tidak sholat, begitu ya. Dari sekian banyak yang sholatnya khusyuk,
Ada berapa persen dari mereka yang sholatnya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini lebih ngepres lagi, lebih sedikit lagi. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang pilihannya. Amin. Baik, para jamaah. Berikutnya pelaksanaan sholat witir. Waktunya kapan sholat witir itu? Sholat witir boleh dikerjakan dalam rentang waktu antara ba'dal isya ila tulu'il fajri. Dari ba'da isya sampai terbitnya fajar subuh, fajar shadiq. Taruhlah selesainya sholat isya jam 8, azan subuh jam 5. Berarti rentang waktu dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh ada sekitar berapa itu? 9 jam. Ada sekitar 9 jam. Itu waktu untuk mengerjakan sholat witir. Itu pula waktu untuk mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi kalau ba'da isya kita langsung sholat malam boleh? Boleh. Misalkan tipikal kita bukan orang yang kuat bangun sebelum subuh, maka jangan ditinggalkan sama sekali sholat malam itu. Kerjakan dulu ba'da isya. Kerjakan dulu ba'da isya. Dapat 2 rakaat, dapat 4 rakaat. Ya. Kalau langsung juga 11 tutup dengan witirnya, boleh. Kalau mau dicicil misalkan dapat 4 rakaat selesai isya. Nanti alhamdulillah ternyata ya setengah jam sebelum subuh ternyata kita bangun. Lanjutkan lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah 5 kali atau 4 kali tutup dengan witir. Bebas ya. Untuk hitungan rakaatnya nanti akan dibahas. Sebagian ulama mengatakan bebas, tidak ada batasan hitungan. Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi tidak menentukan jumlahnya. Namun ya Nabi ketika khawatir keburu azan subuh, beliau segera menutupnya dengan witir 1 rakaat. Namun kalau ditanyakan yang sering dilakukan Nabi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan berapa rakaat? Jawabannya 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu yang sering dikerjakan oleh Nabi. Adapun bilangannya sesungguhnya tidak terbatas. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, rentang waktu ini tentu panjang, ada sekitar 9 jam. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. 9 jam ini setidak-tidaknya minimal kita bisa witir satu rakaat. Nah, dari 9 jam ini yang afdal yang mana? Apakah ba'da isya, apakah tengah malam, ataukah menjelang subuh? Jawabannya 1/3 malam terakhir yang nyambung ke sholat subuh. Berarti tinggal dibagi saja, malam itu dibagi 3. Kalau maghribnya jam 6:30, kemudian subuhnya jam 5, berarti ada sekitar 10 jam setengah. Nah itu dibagi 3. Kita akan bisa tahu permulaan 1/3 malam terakhirnya. Nah itu para jamaah. Itu yang paling afdal. Ya kalau dikira-kira rata-rata ya jam 2-an lah, jam 2 sampai datangnya waktu sholat subuh atau 1:30, antara itu saja. Thayyib. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Rasulullah salat witir setiap malam, dari awal malam, dari pertengahannya dan juga dari akhir malam. Lalu salat witirnya itu berakhir pada waktu menjelang subuh. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup salat malamnya dengan salat witir. Demikian. Dianjurkan mengerjakan salat witir di awal waktu bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di 1/3 malam terakhir. Ya tentu masing-masing kita beda. Sebagaimana sahabat, mereka punya masing-masing karakter. Sahabat Abu Bakar itu orang yang kuat bangun 1/3 malam terakhir. Ya.
sahabat Umar, ya orang yang kuat, bangun sepertiga malam terakhir. Sahabat Abu Bakar milih ba'da Isya, begitu ya. Dua-duanya boleh para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam terakhir, maka lakukan witir itu di awal malam. Maksudnya menjelang tidur. Tapi bagi orang yang kuat, yakin dia bisa bangun sepertiga malam terakhir, maka afdolnya dia memilih sepertiga malam terakhir. Dari Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Mata tutir?" Wahai Abu Bakar, kapan engkau mengerjakan salat witir? Abu Bakar menjawab, "Utiru qabla an anam." Saya berwitir sebelum saya tidur. Faqala li Umar, "Mata tutir?" Kalau engkau wahai Umar, kapan engkau mengerjakan salat witir? Qala anamu thumma utiru. Aku tidur dulu ya Rasul, baru kemudian aku salat witir. Qala faqala li Abi Bakar. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, akhadta bil hazmi. Engkau, ya kata Nabi SAW, engkau telah teguh dan mantap. Engkau telah melaksanakan dengan hati yang teguh dan hati yang mantap. Hazm dan wathiqah. Engkau telah mengambil jatah dari witir itu dengan teguh dan mantap. Wa qala li Umar, dan Nabi berkata kepada Umar, akhadta bil quwwah. Engkau mengerjakannya dengan sangat kuat sekali. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq lebih kepada hati-hati karena khawatir tidak bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, beliau ya sebelum tidur berwitir terlebih dahulu. Namun Umar Ibn Khattab sosok yang kuat. Ya, beliau bangun di sepertiga malam terakhir dan berwitir setelah beliau tidur. Kemudian di riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidah mu'taridha ala firashi fa idza arada an yutira aw qadani fa autartu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sering salat malam sedangkan aku tidur melintang di tempat tidurnya. Maka apabila Rasulullah hendak salat witir, beliau membangunkan saya, lalu saya pun salat witir. Berarti yang dikerjakan Nabi adalah di penghujung malam. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti berikutnya ada sedikit pembahasan yang panjang berkaitan dengan jumlah dari rakaat salat witir. Intinya minimalnya 1 rakaat. Jadi Pak, kalau mepet-mepet banget ya, kita bangun tuh cuman 5 menit menjelang azan subuh, ambil walaupun 1 rakaat. Ya, ambil walaupun 1 rakaat. Ya, segera ke toilet, segera ke kamar mandi, ya, buang hajat, kemudian segera wudu, masih tersisa 2 menit, masih bisa itu 1 rakaat. Ya. Kalau di kita kan gampang ya, menjelang azan, 5 menit menjelang azan suka ada bunyi apa? Tahrim, gitu kan. Itu kalau itu bunyi assalatu wassalamu alaik, itu biasanya 5 menit menjelang azan, ya begitu. Jadi kalau masih bunyi itu, ya belum masuk. Begitu. Nah itu para jamaah. Sisa 2 menit lagi, misalnya. Sisa 2 menit lagi, segera, ya, hamparkan sejadah, sholat saja 1 rakaat. Dapat pahala enggak? Dapat. Kalau ikhlas dapat pahala. Ketimbang orang yang sama sekali enggak sholat. Dan kita dikatakan melaksanakan sholat malam, begitu ya. Walaupun 1 rakaat. Karena sholat malam itu minimalnya 1 rakaat. Nah itulah sholat witir. Ketika orang mendapatkan sholat witir walaupun 1 rakaat, dia dikatakan orang yang melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Nah demikian. Allahu a'lam bissawab. Ya syukur-syukur ya bisa 2 rakaat sebelumnya, begitu ya. 2 rakaat sholat malamnya 2 rakaat.
kemudian witirnya 1 rakaat. Jadi total 3 rakaat. Begitu. Caranya kalau memang kita tidak terbiasa, ya sungguh-sungguh disiplin dulu. Kan cara terbaik kata para ulama apa? Supaya kita bangun malam, Pak. Cara terbaik. Ini solusi paling jitu. Apa itu? Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Karena maksiat ini yang menjadikan orang matanya, telinganya dikencingi setan terus. Gitu ya. Maksiat. Maksiat di malam hari, maksiat di sore hari, di siang hari, di pagi hari. Itu yang membuat orang tuh nggak bangun malam. Begitu. Maka kunci paling utama kalau orang pengen bangun malam hari, jangan bermaksiat kepada Allah. Matanya dijaga, begitu ya. Telinganya dijaga, hatinya dijaga. Ya, jangan punya kotoran hati. Dikit-dikit suudzon sama orang, dikit-dikit hasad, dikit-dikit dendam. Ini berat para jamaah. Ini kotoran hati, dosa-dosa hati. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Kemudian baru ikhtiar yang lainnya, pasang beker, minta tolong ke istri bangunkan kalau bangun duluan. Kemudian tidur awal malam. Karena berat kalau bapak mulai tidur jam 1 pengen bangun jam 4, berat. Gimana? Orang kadang kita tidur pada isya saja bangunnya kebablasan, gitu ya. Bagaimana yang mulai tidurnya, start tidurnya jam 1, habis dari kafe kopi, gitu kan? Ya berat, mau bangun jam 4 bagaimana? Berat. Ditambah siangnya nggak ada istirahat, nggak ada qailulah. Ya qailulah sebentar pas taklim, begitu ya. Tapi kan itu tidak dianggap istirahat gitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berat, maka jangan bermaksiat. Itu kunci paling pertama. Karena maksiat yang membuat kita berat beribadah. Nah itu para jamaah. Terus tadi ya, baru proses-proses yang tadi, disiplin. Orang itu kalau untuk dunia kan punya target-target gitu Pak ya. Nah kenapa kita nggak mencicil target untuk kebaikan agama? Ya Allah, kalau kita sadar ya Allah, saya seumur-umur tuh nggak pernah namanya sholat malam kecuali pas Ramadan saja, itu pun taraweh, itu pun nyari yang paling cepat selesai, begitu ya. Mau sampai kapan begini, begitu. Sedangkan usia terus mendekati ajal. Coba disiplin. Targetnya nggak usah muluk-muluk dulu, bisa 2 rakaat saja. 2 rakaat, tutup witir 1 rakaat, 3 rakaat. Berarti kita butuh sekitar 15 menit atau 10 menit menjelang azan subuh. Pasang bekernya. Ya, 15 menit sebelum subuh harus bangun. 5 menitnya untuk ke WC, 10 menitnya untuk 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir. Coba biasakan 1 minggu aja. Ya. Atau 2 minggu. Udah itu aja 3 rakaat itu saja. 2 rakaat salat malamnya, witir 1. Nah nanti naikkan levelnya. 2 minggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya naikkan level. Begitu kan? Bapak kalau kerja di perusahaan kan pengennya naik level terus. Golongannya pengen naik terus. Gaji pengen naik gak Pak? Pasti pengen kan begitu. Bertahun-tahun gaji masa segitu saja gitu. Harus ada peningkatan. Kalau dunia kan selalu pengen. Pahala juga begitu. Pahala harusnya semakin kita berusia, level kita semakin naik. Nah, tingkatkan nanti bulan depannya jadi 4 rakaat. Witirnya 1 rakaat, 5. Itu aja dulu. Biasakan 1 bulan. Nanti naikin lagi levelnya. Sampai mudah-mudahan kita bisa 10 rakaat, witir 1 rakaat. Atau sampai kepada 8 rakaat, witir 3 rakaat. Begitu para jamaah. 11 itu yang sering dilakukan Nabi, 11 konsisten. Atau 13. Syukur-syukur ketika kita sedang weekend misalkan, banyak waktu, maka boleh lebih dari itu. Mau 20 rakaat kah, witirnya 1 rakaat silakan. Ya. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kita ini di kesempatan berikut.
Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan. Tidak ada pertanyaan, Pak? Alhamdulillah. Saya kira ilmunya sudah tahu semua, tinggal prakteknya. Baik, alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.